Selamat pagi anak-anakku kelas 4 semuanya yang ada di rumah. Kembali pagi ini kita berjumpa lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Walaupun kita tetap di rumah masing-masing dan lewat video ini, saya kira tidak jadi masalah. Untuk itu anak-anak, mari kita tetap semangat. Kita tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga semuanya untuk pagi ini tidak ada yang absen. Anak-anakku sekalian, marilah kita melakukan pembelajaran. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Pagi ini kita akan belajar tentang alat-alat optik. Nah, anak-anakku semuanya, apa sih alat optik itu? Nah, apakah alat optik? Nah, untuk mengetahui jawaban dari sana, mari kita bahas dari semuanya materi yang ada. Jadi dari kesimpulan-kesimpulan saya kira bisa anak-anak bisa menjawab nanti ya. Nah, alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan dan hukum pembiasan cahaya. Jadi itu ya. Tuh, sementara jawabannya seperti itu, mungkin nanti anak-anak bisa menerjemahkan atau menarik kesimpulan dari keterangan-keterangan yang berikutnya. Jadi kita perhatikan bahwa macam-macam alat optik ya. Jadi misalnya mata, lup, kacamata, mikroskop, periskop, teropong, dan kamera. Nah, ini semua termasuk alat-alat optik yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita perhatikan mata itu adalah sebagai alat optik utama. Nah, sedangkan yang lain itu hanya sebagai alat bantu mata. Jadi sebagai alat bantu mata, alat bantu untuk melihat ya, untuk menjelaskan, memperjelas. Salah satu contohnya adalah lup. Lup itu adalah sering orang menyebutkan kaca pembesar ya, kaca pembesar. Karena kaca pembesar berarti bendanya itu diperbesar. Yang awalnya yang kecil hingga menggunakan kaca itu menggunakan lup yang namanya kaca besar sekarang jadi besar. Nah, lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Nah, yang jauh cembung itu kan mendekatkan sebetulnya ya, mencembung. Cembung, lensa cembung. Nah, lup membantu mata untuk melihat benda yang berukuran kecil. Nah, jadi berukuran kecil hingga misalnya memperbesar tulisan yang ada di buku. Nah, tulisannya kecil-kecil, tidak bisa melihat ya pakai kacamata. Akhirnya tulisannya bisa lebih jelas dan bisa dibaca. Kalau tidak menggunakan kacamata, kadang tulisannya menjadi satu semua. Nah, ini ya, maka dikatakan alat bantu untuk memperbesar. Nah, untuk lup ini menggunakan sifat cahaya bahwa cahaya dapat dibiaskan. Jadi pembiasan cahaya ya, yang sifat yang ada pada lup. Contohnya lup. Nah, seperti ini kaca pembesar. Nah, tuh. Kemudian berikutnya untuk alat optik yang lain ya. Misalnya kacamata. Nah, ini kacamata. Kacamata menggunakan lensa cembung dan cekung atau cekung ya. Biasanya itu ada kaca minus dan kaca plus. Nah, itu ya. Kaca orang sakit mata negatif dan positif. Nah, ya. Sifat lensa pada kacamata adalah dapat membelokkan cahaya. Nah, ini ya, dapat membelokkan cahaya. Cahaya yang masuk ke mata itu diterima oleh retin sehingga bisa melihat benda. Nah,
retin itu adalah bagian mata yang di dalam sana, dimana kalau sudah mengenai itu bisa memberikan reseptor, sel reseptor ya, bisa menerima sinar pantul sehingga bendanya itu bisa terlihat gitu ya. Itu kalau pada retin. Contohnya kacamata. Nah, itu ada kacamata minus dan kacamata positif dan negatif, plus dan min. Kemudian mikroskop. Mikroskop itu alat optik atau alat bantu mata yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil atau benda-benda yang amat kecil yang tidak dapat terlihat oleh mata secara langsung. Misalnya bakteri dan jamur itu kan terlalu kecil, tidak kelihatan itu ya, bakteri. Mikroskop ini dapat memperbesar gambar hingga 100 kali. Jadi itu nggak bisa kelihatan. Jadi walaupun kecil tidak nampak, bisa dilihat dengan menggunakan itu. Sehingga kita melihat benda kecil menjadi jelas. Contohnya mikroskop. Nah, di sana ya. Terus berikutnya periskop. Nah, di situ ada periskop. Periskop adalah alat optik yang biasa digunakan pada kapal selam. Nah, biasanya ini untuk digunakan melihat benda-benda yang ada di permukaan laut. Jadi walaupun orangnya di dalam sana, nah itu di permukaan laut bisa dilihat dengan menggunakan alat optik, alat bantu yang disebut periskop. Nah, periskop memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan, pemantulan dan sifat cahaya merambat lurus. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan oleh periskop ini adalah sama seperti benda asli yang diamati. Itu ya. Kemudian ini cara kerja periskop. Satu, cahaya yang masuk dari ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin ke satu, karena di dalam periskop ada 2 cermin ya. Nah, pemantulan cahaya merambat lurus menuju cermin kedua. Nah, jadi pemantulannya itu ya. Kemudian setelah mengenai cermin kedua, cahaya dipantulkan menuju ke arah benda. Nah, ya. Yang berikutnya adalah pemantulan dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita bisa melihat gambar yang sebenarnya atau melihat benda itu. Itu proses kerjanya periskop. Gambarnya periskop. Nah, ini ya. Nah, di situ bisa melihat ya, di bawah bisa, di atas permukaan bisa. Kalau ini biasanya digunakan kapal-kapal selam, itu berarti di dalam air terus melihat benda yang ada di udara di balik pandang ya. Kemudian berikutnya adalah teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh. Misalnya teropong bintang ya. Teropong bintang berarti ini untuk melihat bintang. Bintang yang letaknya jauh, yang kecil bisa dilihat dengan menggunakan teropong. Ya. Nah, di sini bentuk teropongnya itu ya. Kemudian lainnya adalah kamera. Kamera adalah alat optik yang berfungsi untuk mengambil dan menyimpan gambar. Ya. Sehingga kamera ini sekarang kamera ini sudah merajalela. Kalau dulu kamera memang dianggap top, mungkin banyak orang yang heran. Sekarang tidak ya, kamera banyak sekali ya.
utamanya yang ada di HP itu selalu ada kameranya untuk melihat, untuk menyimpan. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu contohnya gambar kamera. Di sana pun juga ada lensanya ya, sehingga bisa melihat, ada pengaturannya, benda-benda yang dilihat bisa disimpan di sana itu ya. Itu anak-anakku untuk pagi ini materi yang bisa disajikan Pak Prab tentang alat-alat optik, alat bantu manusia untuk melihat benda-benda di sekitar kita ya. Itu anak-anakku semuanya, selamat pagi, selamat belajar, Tuhan memberkati.